Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan terus mencoba memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita kembali berjumpa dengan Bapak Bambang Kasriono, anggota DPRD Kabupaten Kudus 2 periode, dan sekarang beliau adalah seorang pengusaha dan pengamat kebijakan publik. Mungkin masyarakat Kudus beberapa hari yang lalu ini mengikuti berita-berita terkait dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan. Jadi mungkin masyarakat mencatat di Bancik Dhuwur ada beberapa wakil pimpinan, bahkan tiga-tiganya ini memilih untuk dalam tanda kutip tidak ikut membahas. Kemudian forum musyawarah tersebut tetap dilakukan dan nyatanya tadi malam sudah clear dan clean bahwa APBD perubahan sudah dibahas secara quorum, kan begitu. Pak Bambang sebagai orang yang pernah menjadi anggota DPRD 2 periode, melihat dalam tanda kutip ontran-ontran Padepokan Bancik Dhuwur ini seperti apa? Monggo Pak Bambang. Terima kasih Pak Fikri ya. Jadi kalau kita berbicara DPRD, tentunya banyak hal yang terkait politik Pak Fikri ya. Iya. Politik yang kadang-kadang orang awam tidak mengetahui, bahkan menyadari bahwa itu adalah dinamika. Iya. Oleh karena ini perlu kami jelaskan dari awal yang pernah kita sampaikan Pak Fikri, bahwa untuk APBD perubahan harus ada. Kenapa Pak Fikri? Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kalau itu tidak dilaksanakan akan menjadi presiden buruk bagi Kudus ke depan. Bagi Kudus ke depan apa? Misalkan saja untuk pembayaran pajak penerangan jalan ini juga tidak akan terbayarkan, yang itu merupakan belanja wajib. Kedua, untuk pembayaran tenaga alih daya atau tenaga kontrak ya, ini tidak akan kasihan Pak Fikri. Ya, terus yang ketiga adalah penyertaan modal dari PDAM. Kalau itu tidak ada RAPBD perubahan itu menjadi masalah. Ini baru berkutit, belum lagi terkait masalah bantuan tunai langsung dari dana cukai kepada masyarakat. Nah ini yang perlu kita cermati lah. Mohonlah, ini kalau anggota dewan, kalau pimpinan itu tidak menyadari akan makna dan arti bagi masyarakat, ini menjadi soal. Tetapi kalau kemarin ada info terkait masalah bagaimana sikap pimpinan yang terbelah dari unsur ketua telah melakukan suatu pelanggaran tatib, saya katakan seperti itu. Karena apa? Tidak kolektif kolegial. Demikian dari pimpinan yang lain, wakil ketua. Yang menjadi aneh, dia tahu mengatakan bahwa kolektif kolegial, tapi ketika rapat banggar kemarin hari Senin sore, beliau bertiga itu hadir. Nah, ini menjadi tanda tanya saya Pak Fikri. Yang sebetulnya dia itu pernah memberikan informasi bahwa itu tidak sah. Karena apa? Karena tidak ada piat.
Sementara di lain waktu beliaunya bertiga itu hadir. Bahkan tidak tanda tangan. Loh ini maaf Pak Fikri, ini model rapat model apa? Sepengetahuan saya kalau hadir juga harus tanda tangan. Ini ya Pak Fikri menjadi persoalan yang masyarakat akhirnya membingungkan. Yang benar yang mana? Kalau saya berpedoman, kalau orang berpedoman, kalau pejabat DPRD berpedoman pada Permendagri 64 tahun 2020, ini kan banyak menyangkut soal teknis Pak Fikri, tapi substansial. Ya, penjabaran itu harus masuk di APBD. Jadi kalau ada keterlambatan yang terpenting evaluasi gubernur kan akan karena ada tahapan evaluasi ya. Evaluasinya. Jika ditolak itu baru ada namanya penjabaran bupati. Ya mungkin kita membacanya kan begini. 3 pimpinan DPRD tidak mau membahas karena RKPD yang di-store eksekutif ke DPRD ini terlambat, kan begitu. Sebenarnya mungkin sejak pengalaman Pak Bambang sebagai anggota DPRD selama 10 tahun itu tentu kan kejadian-kejadian seperti ini tidak hanya sekarang ya. Barangkali mungkin di beberapa tahun yang sebelumnya juga pernah terjadi. Artinya masing-masing pimpinan ini memiliki pedoman sendiri-sendiri tentu. Ya sebenarnya yang menjadi penyebab penyusunan rancangan APBD perubahan ini terlambat disetorkan ke DPRD ini sebenarnya apa Pak Bambang ini yang menjadi faktor penyebab keterlambatan ini? Saya Pak Fikri ya sudah komunikasi langsung pada beliau-beliaunya yang menjabat di Pemda Kabupaten Kudus ya. Pernah dulu ada keterlambatan di era transisi Pak. Ya, transisi Pak Mustafa ke Pak Tamzil. Ini saya sadari karena itu cuma transisi Pak. Ya, transisi itu kan ada sekarang kepentingannya berubah menjadi kepentingan Pak Tamzil kan begitu. Akhirnya terjadi keterlambatan. Ya, kalau yang sekarang Pak Fikri, analisa saya ini bisa ada unsur tertentu yang tidak bisa kita jabarkan di sini. Tapi menurut pengakuan daripada sebagian anggota TAPD mengakui bahwa itu ada kesalahan di tingkat TAPD. Nah, ini yang aneh. Barusan tadi saya komunikasi ya. Sebelum kita dialog saya ketemu beliau-beliaunya ya toh mengatakan seperti itu. Tapi apakah saya terlantas percaya? Tidak. Nah, alasannya kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan pejabat Bapeda yang sekarang pindah ya. Saya tanyakan, itu ada banyak Pak Sisi dari teknis SIPD. Ketika input itu juga akan keterlambatan. Saya terus saya jawab, silahkan input kesulitan, tapi cara teknis kedua, manual kan bisa, saya bilang begitu. Nah, manual bisa asalkan saja nanti sambil menunggu input daripada SIPD itu seperti yang dilakukan SIPD itu Pak Fikri. Jadi tidak kalau saya menilai berbeda Pak Fikri ya. Ada keterlambatan masuk ya. Stop leader itu TAPD membuat terlambat. Nah, sampai saya tanyakan apakah ketika mengirim Kuah PPS itu ada perintah putih, ada suratnya resmi Pak. Nah, kalau begitu itu kan berarti sadar pemerintah Kabupaten Kudus dari awal terlambat. Kenapa? Lah ini kan mestinya menurut saya Dewan itu mengoreksi, mengingatkan dengan fungsi pengawasannya dengan fungsi itu pengawasan ya. seperti itu, walaupun yang namanya fungsi pengawasan itu tidak langsung ada surat resmi, tidak. Ini pendekatan individu, pendekatan komunikasi, karena perlu diingat bahwa DPR mendapatkan tunjangan komunikasi untuk apa ya? Untuk hal semacam ini Pak Fikri. Jadi semua ini kan seperti saya katakan, kalau ketika wakil pimpinan tidak hadir, dia mengatakan memboikot, tapi tidak hadir di kantor, maaf Pak Fikri, itu artinya kan bolos.
Yang namanya boikot itu hadir di kantor tapi tidak ikut rapat. Sehingga dinamika perpolitikan di Kabupaten Kudus itu tahu secara langsung di kantor Banci Dhuwur kan seperti itu. Kalau Pak Elwani CS itu mengatakan itu tidak hadir tetapi di rumah, ini saya katakan tidak memboikot. Jadi memboikot itu hadir di kantor lalu tapi tidak mengikuti agenda. Itu. Bukannya itu semua juga ya bagian dari sikap politik. Kalau menilai sikap politik saya katakan sikap politik itu tidak ada dari rapat itu tidak harus di rumah Pak Fikri. Nah, karena apa? Kita untuk dewan itu kan sudah diberikan keleluasan tunjangan mau itu untuk apa nyanam tunjangan monggo. Tetapi menurut saya, menurut pendapat saya itu harus hadir. Dia sudah hadir tapi tidak ikut rapat. Ini namanya boikot. Saya pernah Pak Fikri dulu, tapi saya hadir di kantor Pak Fikri. Iya. Pak Bambang, ya kalaupun misalnya saat ini APBD perubahan ini diklaim terlambat, apakah menurut Pak Bambang keterlambatan APBD perubahan dari skidul yang ditetapkan Mendagri ini berpengaruh pada keabsahan? Jadi begini Pak BG ya, tadi sudah katakan. Pimpinan itu mengatakan pimpinan itu kan bentuknya kolektif kolegial Pak Biki. Tanpa kehadiran satu di antara 3 wakil ini saya anggap tidak terpenuhi. Ini yang menjadi soal. Walaupun tadi malam itu sudah diparipurnakan. Berita acara paripurna itu kan harus empat tanda tangan. Yang menjadi soal kalau yang ketiga ini tidak tanda tangan terus bagaimana Pak Biki? Nah, saya harapkanlah ini menjadi soal ketika nanti itu kan tidak cukup di situ KUAPS paripurna. Nanti ada pembahasan RAPBD-nya kan begitu. Lah kalau ini nanti tidak korum jadinya seperti apa? Lah inilah saya ingatkan, oke sikap politik, tapi demi kepentingan, sekali lagi demi kepentingan masyarakat, terutama yang terkait dengan pengesahan RAPBD ini mohonlah kita sikapnya bersama-sama. Ini ada catatan yang paling menarik Pak. Ya tadi saya sampaikan. Kenapa kok DPRD 3 pimpinan atau saya katakan ada anggota yang kemarin ada anggota dewan yang tidak hadir kan, tidak korum. Memang disengaja karena sikap politik. Saya katakan itu dari PAN. Karena di dalamnya ini ada refocusing yang sudah diajukan, ya, yang sudah dilakukan oleh eksekutif. Dikirim, itu kan mestinya mengirim data. Oh ini loh refocusingnya itu jadi ketua. Tapi anggota tidak pernah dikasih tahu pimpinan. Ini yang menjadi blunder. Akhirnya nek corone cah cilik ya mutong. Ini pendapat saya seperti itu ya. Karena tadi juga saya habis ngomong-ngomong jagong-jagong sama eksekutif dikasih tahu itu ada suratnya. Ada. Saya kirim ke ketua DPR. Tetapi menurut anggota saya yang masuk PAN itu tidak pernah mendapat dari ketua. Bahkan refocusingnya itu sampai 4 kali. Mulai Juni. Ini yang menjadi soal. Nah, kebetulan ada anggota dia yang tanya, enggak tahu, enggak kasih tahu. Nah, jawabannya ketua Pak Fikri ya. Tidak minta kasih tahu. Lah ini kan samin-saminan Pak. Oke, mungkin berikutnya Pak Bambang. Sebenarnya seberapa besar sih urgensi APBD perubahan ini untuk penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya? Urgensi, seberapa besar urgensinya? Ya sangat besar sekali Pak Fikri, tadi saya katakan ya. Bahwa sebelumnya juga saya sampaikan di medsos ya, berbeda dialog dengan yang temu dulu bahwa berkenaan dengan APBD perubahan itu kan menjadi evaluasi Pak Fikri. Evaluasi tidak hanya terkait sebagai penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi khusus untuk penyelenggaraan pendapatan daerah itu kan perlu evaluasi. Jadi ketika di APBD murni itu kan ada target Pak, ada hanya hitung-hitungan angka, apakah terpenuhi tidak
3 bulan triwulan ini sebelum sampai Desember. Ini kan bisa kita lihat masukannya seperti apa. Kalau ini informasi sesuai dengan target bahan lebih, nggak ada problem untuk kegiatan di lapangan atau untuk kegiatan lainnya. Kalau tidak terpenuhi, ini baru ada kegiatan atau kegiatan lain yang harus di drop karena nggak ada duit ya Pak Fikri. Lah inilah pentingnya, terutama terkait masalah pembayaran apa namanya itu wajib ya. Seperti PPJU, ya. Terus alih daya itu tadi untuk outsourcing ya toh. Nah, untuk pernyataan modal ya penting juga. Nah, oleh karena itu Pak Fikri, maka keberadaan dari awal saya katakan walaupun statement ada orang mengatakan tidak terjadi perubahan, saya mengatakan tetap terjadi perubahan. Itu Pak Fikri. Ya, jadi sangat urgent juga ya, artinya kebutuhan wajib ini harus terpenuhi. Ketika tidak ada APBD bagaimana bisa membayar hal-hal yang wajib tadi kan begitu. Kemudian Pak Bambang, ya mungkin karena terkait dengan politik anggaran, apakah menurut Pak Bambang ini anggaran pendapatan belanja daerah perubahan ini yang sudah mungkin didok ya, sudah mengakomodir kepentingan politik baik itu di legislatif maupun eksekutif? Jadi menurut saya tidak banyak yang saya sampaikan Mas, karena DPRD itu adalah lembaga politik Mas ya. Mestinya sasaran utama untuk proses penganggaran juga sasaran politik. Misalkan saja sebetulnya di Undang-Undang 1714 FD3 nah itu kan diatur juga masalah poker Pak Fikri. Salah satunya inilah kepentingan politik ya, bagaimana di dapil yang bersangkutan masing-masing anggota itu bisa memanfaatkan ya anggaran itu untuk pembinaan dapil. Artinya apa? Ini sebagai konsekuensi daripada partai politik yang selalu menekankan bahwa proses anggaran selalu berpijak pada kepentingan politik itu Pak Fikri. Dari sisi eksekutif juga ada tergantung. Tapi biasanya dari sisi eksekutif itu tidak akan pernah terlihat Pak Fikri. Artinya yang disorot selalu dari legislatif ini. Karena posting-posting ini kan tidak pernah bupati secara eksplisit ya. Ini saya mengajukan ini semua terjadi karena apa? Karena ya memang tidak walaupun bupati ini kan lembaga politik kan ya. Artinya Anda bukan lembaga, artinya diproses melalui politik kan. Nah, jadinya tetapi untuk hal-hal semacam tidak akan pernah terlihat, berbeda dengan DPRD Pak Fikri. Iya, artinya porsi pembagian dana aspirasi katakan yang mungkin sering dipotret oleh masyarakat ya. Artinya sebenarnya dana aspirasi ini di regulasinya sudah jelas dibolehkan. Karena ya untuk mungkin melakukan komunikasi dengan konstituen dan lain-lain. Sementara ketika kita bicara tentang porsi dana aspirasi yang di dalam tanda kutip dikelola oleh legislatif dengan yang dikelola oleh eksekutif, ini sebenarnya prosentasenya kan mungkin lebih tidak terlalu besar lah ketika disandingkan antara kegiatan yang mungkin menjadi aspirasinya eksekutif dan legislatif. Akan tetapi yang sering disorot publik ini adalah dana aspirasi para yang mulia anggota DPRD itu. Sebagai mantan anggota DPRD 10 tahun ini melihatnya seperti apa Pak Bambang? Jadi ya begini ya Pak Fikri ya. Saya melihat dana aspirasi bagi anggota dewan ini kalau dulu Pak Fikri ya, sebelum diberlakukan SIPD ya, ini ibarat ada angin tapi tidak ada rupanya. Sekarang tidak bisa Pak Fikri. Besaran sampai tadi saya katakan untuk 2022
besarannya sekitar 70 berapa lebih, 73 atau 76 miliar lah untuk seluruh anggota. Itu pun bisa kita lihat nanti karena lewat SPD. Bahkan tadi saya katakan bahwa catatan aspirasi, catatan lokasi, judul dan titiknya, itu dilaporkan ke KPK. Ini yang lebih hebatnya sekarang berbeda zaman dulu saya. Jadi aksesnya langsung ke KPK ya. Inilah makanya tidak akan pernah main-main. Kalau ada DPR yang main-main ini nekat nih Pak Fikri. Ya, ini maka saya katakan main-main tidak dalam konteks saya harus menerjemahkan Pak Fikri. Ini hak mereka masing-masing. Mau berisiko monggo, tidak monggo. Ini ya. Tetapi kalau jenengan bandingkan dengan bagaimana kalau bandingkan dengan eksekutif jauh berbeda Pak Fikri. Kalau 72 ya loh, semua anggaran yang dikelola oleh eksekutif hampir 2 triliun lebih. Ini berapa persentasenya Pak Fikri? Ya kan? Itu tidak ada 10% kan? Paling sekitar 6%, 7% lah dari yang dikelola eksekutif. Ya. Kalau kita lihat Undang-Undang 234 yang namanya pemerintahan siapa? Bupati dan DPRD. Tapi porsinya Pak Fikri ini jauh berbeda lah. Persoalan nanti diterjemahkan dana aspirasi itu sebagai pendapatan, itu tergantung yang punya. Saya tidak menafsirkan seperti itu Pak Fikri. Oleh karena itu saya pesan harapan karena itu sudah terintegrasi, integrated rule system dengan KPK. Hati-hati. Ini ya biasanya yang terjadi kan begini Pak Bambang ya. Ya mungkin ya beberapa kali kita mencoba untuk diskusi juga dengan eksekutif ya bahwa ketika kemudian KUA-PPAS sudah sedemikian rigid ya tentu berdasarkan Musrenbangdes, Musrenbang kecamatan dan Musrenbang tingkat kabupaten, kemudian masih diperes skala prioritas, artinya tidak hanya didasarkan pada keinginan mereka akan tetapi juga harus didasarkan karena kebutuhan. Akan tetapi ketika bicara rapat koordinasi dengan badan anggaran dan rapat komisi-komisi, ini seringnya menurut yang didiskusikan teman-teman ini ketika proses sinkronisasi, ini kadang-kadang ada yang mengeluh sudah disusun sedemikian rupa akhirnya di drop di komisi. Seperti apa Pak Bambang bisa menjelaskan ke masyarakat ini? Jadi prosesnya berbeda zaman saya dulu dengan sekarang Pak. Ya. Kalau dulu yang bahas itu komisi terkait bagaimana pasang. Sekarang dominasi itu di badan anggaran. Di Banggar. Oleh karena itu saya katakan Pak Fikri. Jadi sekarang dengan sistem SIPD itu perubahan penempatan titik lokasi di dalam pengajuan aspirasi itu dicatat Pak Fikri. Dicatat siapa namanya, berita siapa acaranya, buat ya? Ada berita acara dan ini akan ditembuskan ke KPK. Nah, ini ada loncatan ya, ada peningkatan kualitas bagaimana mengelola dana pocket. Artinya tidak kemudian last minute bisa merubah judul dan titik. Oke. Terus yang perlu dicatat, sebetulnya merubah itu tidak ada problem sepanjang tidak nyalahi aturan. Artinya begini Pak Fikri, apakah ruang untuk menempatkan anggaran itu ada enggak? Lah itu yang dinamakan rencana kerja pemerintah daerah di situ. Lah kadang-kadang yang saya heran, yang membuat RKTB itu tebalnya sekian, ya, tebal sekali. Coba teman-teman kalau lihat buku KUA-PPAS kecil tapi RKPD-nya itu tebal sekali. Ya. Padahal yang dilaksanakan itu separuhnya enggak ada Pak, tebalnya. Mbok iya itu harapan saya dulu waktu saya menjabat enggak usah setinggi itulah, sebesar itulah. Yang realistis saja sesuai dengan tahun yang lalu. Naik 10% sudah cukup kok. Nah ini yang menjadi soal buat saya. Kok sulit-sulit lah ini akhirnya kalau masih dilakoni seperti itu mengganggu
SIPD-nya itu Pak Fikri terlama, ya inputnya sulit. Ini mungkin yang mungkin sering dirasakan oleh teman-teman outsourcing ya, yang kadang-kadang juga bikin pusing para kepala dinas dalam hal penganggaran. Ini kenapa sih pada saat pembahasan APBD murni ini untuk kebutuhan wajib bayar teman-teman tenaga kontrak atau outsourcing di masing-masing OPD ini tidak bisa dianggarkan utuh 12 bulan. Kenapa harus 9 bulan kemudian nanti ditambah 3 bulan? Toh sekarang pengelolaan teman-teman kontrak atau outsourcing ini tidak di pihak ketigakan, artinya dikelola sendiri oleh dinas masing-masing. Karena ketika kondisinya seperti kemarin, mereka contoh teman-teman yang memiliki tugas pokok ini penyapu jalan, penyapu pasar, dan teman-teman yang lain ini kan mereka masih tetap melakukan kewajibannya tapi haknya tidak diberikan. Kenapa tidak bisa dianggarkan 12 bulan penuh pada saat pembahasan APBD murni? Kendalanya apa, Pak? Untuk menjawab itu Pak Fikri ya mestinya ini berdasarkan pengalaman saya Pak Fikri. Yeah. Jadi misalkan saja sebetulnya itu kan tergolong urusan wajib ya. Urusan wajib yang menjadi harus dikelirkan dalam konteks 1 tahun. Cuman memang outsourcing itu tidak penuh 12 bulan Pak. Memang bisa 10 bulan, bisa 11 bulan, itu tergantung dinasnya masing-masing. Yang cuman jenengan tanyakan tadi juga itu harus disikapi DPR. Kenapa? Pertanyaan saya sekarang, apakah OPD itu mengajukan 100% atau tidak? Ini bisa kita lihat. Nah, kalau tidak mengajukan 100% dari total 11 bulan atau 10 bulan, ini baru yang kita salahkan OPD. Kalau tidak loh. Kenapa tidak mengajukan? Nah, kalau nanti itu ternyata mengajukan apa 100%, tapi ketika pembebasan banggar ada pemotongan, Pak Fikri, seperti PJU kemarin sudah saya sampaikan, sebetulnya ini 12 bulan urusan wajib harus terpenuhi. Ya, artinya harus dianggarkan 12 bulan ya. Nah, ini dipotong kadang-kadang 8 bulan, 9 bulan. Ya, maaf Pak Fikri, saya sampaikan, ini kan kepentingan politik anggaran Dewan, Pak Fikri. Artinya dipotong itu dalam pengertian dialokasikan untuk mendanai aspirasinya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Ini kita jujur kita buka seperti itu. Pertanyaan maka saya katakan, kita lihat kalau menilai apakah terpenuhi tidak 10-12 bulan tadi Pak Fikri menanyakan, kita lihat OPD-nya masing-masing. Apakah ketika itu pembahasan APBD mengajukan namanya rencana kerja anggaran Pak Fikri, namanya RKA, apakah terpenuhi sampai sekian atau memang mengajukannya sudah dikondisikan dulu sekian bulan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau menilai sampai seperti itu, kita cek dulu OPD-nya mengajukan seperti apa. Biasanya sepengetahuan saya, sebelum masuk di KUAPPS atau RAPBD itu sudah ada koordinasi dengan Bapeda. Oh, kamu dapat sekian, oh kamu dapat sekian, oh kamu dapat sekian. Lah, inilah kalau itu memang sudah dipunis karena duitnya gak ono. Biasanya bilang seperti itu. Kalau saya meyakini karena itu merupakan urusan wajib, mestinya tidak harus begitu Pak Fikri. Nah, itulah yang menjadi soal. Tapi sepengetahuan saya, hampir rata-rata OPD itu mentargetkan seluruh 100% apa yang diharapkan untuk membiayai tenaga ahli daya. Nah, tergantung kalau nanti ternyata sudah mengajukan tetapi di banggar ada unsur pemotongan yang saya sampaikan tadi, itu lain lagi Pak Fikri. Berarti memang itu kesalahan, saya mengatakan itu tidak pas untuk DPRD seperti itu. Waktu dulu saya katakan, ya memang dipotong. Yang dulu motongnya di komisi Pak Fikri. Masih di komisi. Masih di komisi. Sekarang ini motongnya di Banggar. Lah Banggar untuk apa sekarang itu?
Ya nanti akhirnya dikumpul ke Pak, nanti pecah-pecah ya. Jadi yang namanya pokok-pokok pikiran, pokok-pokok pikiran tidak salah kok. Undang-undang 17 tentang MDD mengatur seperti itu Pak Fikri. Tetapi kadang-kadang cara menerjemahkan itu yang berbeda. Sekarang kepentingan eksekutif dan legislatif seperti apa? Kalau kita bandingkan secara real, hanya berapa persen dari total APBD berjalan Pak Fikri. Ya, mungkin sedikit komentar terkait dengan ya mungkin statement Ketua DPRD di salah satu media di beberapa hari yang lalu agar Bupati mengevaluasi TAPD karena mungkin diduga keterlambatan penyusunan RKPD dan KUAPPAS ini karena TAPD-nya yang terlambat, sehingga Ketua DPRD ini memberikan statement agar Bupati mengevaluasi TAPD. Seperti apa Pak Bambang melihatnya? Yang namanya pendapat statementnya Ketua DPRD ya monggo saja, sah-sah saja ya, tidak saya mengatakan. Tapi dalam konteks tata kelola pemerintahan, Pak ini ya jangan seperti itu sebetulnya. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Apakah TAPD sekarang itu tidak qualified? Saya katakan TAPD yang sekarang ini sampai waktu saya menjabat sampai sekarang itu top leader yang orang-orang hebat. Mosok Pak Fikri, hanya persoalan SIPD hanya menjadi terlambat. Ini ada suatu faktor yang menurut saya harus kita cermati. Opo yo, nek itu terlambat karena TAPD? Saya yakin tidak. Nah, inilah yang perlu kita belajar. Saya sarankan untuk Ketua DPRD itu jangan sebuah statement yang justru ya mempengaruhi bagaimana kinerja TAPD. Apa sebab Pak Fikri ini menjadi blunder politik akhirnya. Ini akhirnya TAPD itu terseret-seret dengan politik. Nah inilah yang saya harapkan harus bisa sebagai seorang politikus ini jangan sampai membuat suatu statement yang begitu. Iya artinya menimbulkan banyak opini. Opini lah. Oleh karena itu saya harapkan kalau saya menilai yang salah bukan TAPD semata Pak Fikri. Saya katakan apa DPRD salah juga. Kenapa? Yang namanya komunikasi politik, yang namanya komunikasi antar lembaga eksekutif tidak harus pakai surat resmi Pak Fikri. Biasanya itu kita seperti saya dulu sering komunikasi ke selesai di warung kopi juga boleh. Ini bisa ngomong loh, kok ini belum dikirim kenapa? Itu harus seorang DPR sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan Pak Fikri. Ini perlu. Nah, kenapa kok mengirimnya baru sekarang? Pertanyaan saya. Kalau membuat status itu ya betulnya kemarin lah baru dikirim lah. Nah, supaya tidak terjadi keterlambatan kan gitu. Wah, enggak dikirim mesti tanya, "Loh, kok ora dikirim-kirim kenapa?" Toh waktunya juga oleh karena itu, saya tahu sendiri, beliaunya ini kan sering komunikasi sama Pak Bupati. Ya kan indikasinya apa? Wong sosialisasi ya bersama ketemu. Nggak ada mungkin zaman dulu ya antara Golkar Bu Erna sama Pak Mustopa saya ingat. Ini nggak pernah komunikasi. Jadi kalau terjadi terjadi perbedaan pandangan politik biasa aja. Makanya dulu pakai perkada. Pakai perkada. Ya. Itulah Pak Fikri. Jadi kalau sekarang saya katakan ada terlambat. Saya tidak seudon Pak Fikri. Sebetulnya tuh tahu. Kenapa? Nah ini nanti kalau kita lanjut episodenya yang akan datang. Kita lanjut Pak Fikri nanti. Kenapa kok terlambat? Nah ini nanti jawabannya. Jadi mungkin salah satu alasan eksekutif kan karena pada saat penyusunan ini sudah hampir rampung, tiba-tiba ada perubahan peraturan pemerintah melalui Zoom meeting sehingga ini harus mulai dirubah khususnya terkait dengan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang berhubungan dengan kesejahteraan
sosial untuk buruh rokok di Kudus. Karena saat ini keberadaan DPHJHT kan memang hanya boleh digunakan untuk yang spesifik grant. Yang blok grant kan tidak diperbolehkan. Artinya dulu pernah 50% untuk infrastruktur. Sekarang mungkin karena RKPD ini masih disusun berdasarkan regulasi yang sebelumnya, sehingga ketika kemudian ada regulasi baru akhirnya semua judul dan titik yang dibiayai oleh dana bagi hasil cukai itu akhirnya di drop. Inilah yang mungkin menjadi faktor penyebab kenapa kemudian penyusunannya menjadi terlambat. Kalau Pak Bambang melihatnya? Menurut saya itu ada perbedaannya Pak Fikri ya. Sebetulnya kalau dana cukai ini kan tidak masuk kategori yang leg spesial. Semua anggaran itu sama ya, apakah itu DAK, apakah itu dana cukai, apakah itu dari PAD. Ya, inilah yang perlu kita cermati. Kalau saya melihat ini kan menjadi persoalan bagaimana mengelola dana cukai, karena turunnya aturan baru seperti itu. Jadi tidak saya sendiri sampai sekarang mestinya dalam penjabaran peraturan bupati yang sudah dimulai bulan Juni itu sudah dikirim ke ketua DPRD. Nah, cuman permasalahannya menjadi tidak tahu anggota itu karena tidak diberitahukan kepada anggota. Lah inilah yang sering menjadi blunder. Kenapa kok tidak diberitahukan? Termasuk di dalamnya LHP. Kan begitu Pak Fikri. Ini yang menjadi blunder. Kalau itu diberikan, ya misalkan sosialisasi. Kemarin saya dapat info kenapa yang sosialisasi kok harus ketua DPRD. Nah, ini termasuk di dalamnya politik anggaran, ya kembali politik anggaran. Makanya terjadi kegaduhan di lingkungan DPRD, karena supaya ya semua anggota DPR itu ya bisa bersosialisasi, kepengen tampil action, bagaimana dia mensosialisasikan anggaran juga. Ini yang dimasalahkan oleh teman-teman anggota DPR. Inilah Pak Fikri. Artinya ketika ada kegiatan sosialisasi tentang perundang-undangan cukai, kenapa didominasi ketua DPRD? Tidak semua anggota diberi porsi untuk melakukan sosialisasi tentang undang-undang cukai, kan begitu. Jadi pada prinsipnya ini kan terjadi kecemburuan proses anggaran Pak Fikri. Artinya ketika refocusing ya sudah dilakukan. Saya ngomong, kalau lihat Undang-Undang 2314 tadi baru diskusi ya, itu kan yang namanya pemerintahan daerah bupati sama DPR. Loh, sekarang saya tanyakan, ketika Anda saudara itu melakukan refocusing, apakah DPRD dikasih tahu 4 kali masa pertama 2 3 sampai yang terakhir Pak Bambang, ketua DPR dikasih surat pemberitahuan terjadinya refocusing untuk pos ini. Pertanyaan saya, apa tabote Kang Fikri? Ya, kalau ketua DPR memberitahu kepada anggota. Inilah menjadi blunder persoalan kalau saya mengantisipasi. Ini berapa jam mudah-mudahan ya tidak. Nanti coba disinkronkan dengan anggota DPR. Makanya pernah satu waktu Gus Il, salah satu pimpinan DPRD ini memberikan statement yang agak ekstrim ya. Mereka memilih untuk berdiam dan tidak membahas RAPBD perubahan, biar APBD perubahan itu dibahas oleh ketua DPRD dan bupati, kan begitu. Ya itu yang menurut saya, pendapat saya yang melatar belakang Pak Fikri tadi sudah saya sampaikan. Ada kecemburuan politik anggaran, kan begitu. Kenapa terjadi refocusing padahal sudah dikasih tahu, jangankan anggota, yang namanya wakil saja nggak ngerti kok.
Ini kan lucu Pak Fikri ya. Ini model tata kelola sistem DPRD ini kacau balau menurut saya Pak Fikri. Termasuk di dalamnya. Enggak ada piat yang melaku. Bahkan anggota itu juga tidak pernah melakukan suatu mengingatkan peneguran supaya tidak terjadi intrik semacam ini. Kalau saya mendapatkan, saya ngomong kalau Anda tidak puas dengan kebijakan Ketua DPR, pakai hak interpelasi dengan hak bertanya, gunakanlah hak DPR terhadap. Artinya ada lembaga yang mungkin bisa menjadi saluran anggota DPRD, tentu tidak semua anggota ini boleh semena-mena. Artinya ada badan kehormatan, ada kan semua diatur dengan tata tertib, Pak. Oleh sebab itu Pak Fikri kemarin sudah ngomong banyak ya terkait pola kinerja BK. Bahkan BK ini mendapatkan posisi ya, porsi kegiatan, porsi tanggung jawab, porsi kebijakan, porsi bagaimana memberikan judgement kepada seluruh anggota. Ketua sampai yang namanya pimpinan itu kan anggota Pak Brigi. Dia di BK Badan Kehormatan punya hak untuk sampai memberhentikan Pak Brigi. Lah ini yang tidak harus dimanfaat seperti itu, tapi untuk menegur, mengingatkan supaya kinerja sesuai dengan sistem yang berlaku di DPRD ini harus ditegakkan Pak Fikri. Sampai saya ngomong kalau tua BK begini ya nggak bakal ada penyelesaian. Artinya Badan Kehormatan itu harus betul-betul lebih memerankan tugas pokok dan fungsinya ya. Artinya ketika kemudian terjadi indikasi ya mungkin ada pimpinan atau anggota yang diduga melakukan aktivitas tidak sesuai dengan tata tertib di DPRD sendiri, ini harus BK harus yang paling pertama mengingatkan, kan begitu Pak Bambang, supaya yaitu tadi kekhawatiran terjadi kegaduhan politik di Padepokan Bancik Dhuwur ini tidak terjadi, kan begitu. Pak Bambang, ini kan last minute, artinya waktu 3 bulan ini harus menyelesaikan APBD perubahan, juga membahas APBD murni untuk 2022. Ketika kita bicara APBD perubahan kemarin potretnya seperti itu, harapan Pak Bambang ketika nanti sudah mulai membahas untuk RAPBD murni 2022 itu, harapannya untuk teman-teman yang mulia anggota DPRD baik pimpinan maupun anggota ini harus seperti apa supaya semua ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu. Ya, harapan saya begini Pak Fikri ya. Jadi satu, prioritaskan program dan kegiatan yang langsung sasarannya kepada masyarakat. Yang kedua, dipikirkan kembali tentang pola kinerja pimpinan DPRD itu supaya terjadi harmonisasi, Pak. Ketika tidak ada harmonisasi, keempat pimpinan ini tidak akan pernah terjadi bagaimana mikir dirinya sendiri saja, apalagi mikir masyarakat, Pak Fikri. Terus yang ketiga, untuk belanja-belanja urusan wajib, tolong diselesaikan 1 tahun, jangan dipotong-potong. Kalau mau motong, cobalah sebelumnya itu ada dialog antara DPRD sama TAPD terkait bagaimana pembiayaan, ya, pembiayaan untuk pembiayaan pokir, sehingga tidak urusan wajib dipotong-potong, Pak Fikri. Ya, inilah yang terpenting dulu, keterbukaan ada. Yang namanya politik itu selalu penuh intrik, Pak. Penuh curiga. Ya, ini yang tidak bisa kita hilangkan. Nah, katanya sekian tapi nyatanya sekian. Nah, inilah selama ini coba mudah-mudahan saja dengan ada program pola SIPD yang diatur di PP 95 Ngejaya,
yaitu adalah tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Ini kan sudah mendekati berbasis elektronik. Ini ada nilai plusnya Pak Fikri ya. Jadi saya pesankan tadi Pak Fikri yaitu mari kita terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan. Ayolah duduk bareng siapa yang jembatani. Kalau perlu Pak Fikri bisa, Mas saya jembatani piye. Nah, ini jangan membuat malu masyarakat Kudus lah. Hanya persoalan apa? Untuk sampai seperti itu. Ini tidak usah saya sampaikan. Ini kan mestinya beliaunya itu sudah bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Janganlah, ayo bareng-bareng kita diskusikan, kita buka. Oh seperti apa? Ini harapan kita dari masyarakat Kudus supaya politik anggaran tidak selalu timbul kegaduhan. Yang kedua, yang terakhir Pak Fikri ya, ini mungkin yang terakhir Pak Fikri. Ini harapan saya, DPR sebagai lembaga yang kita hormati, itu alma mater saya Pak Fikri. Yuk, saya harapkan, saya berdoa semoga DPRD Kudus itu bisa mengambil kebijakan yang strategis Pak Fikri untuk kepentingan masyarakat. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau politik anggaran DPRD seperti ini kan hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak mikir bagaimana kepentingan masyarakat. Coba seandainya ini ada unsur tidak baik, ada unsur baiknya. Kalau politik kolegial ini memang dilakukan secara penuh, artinya DPRD tidak ada kegiatan Pak. Nah, ini yang menjadi masalah. Urusan wajib tidak akan bisa terpenuhi di APBD perubahan. Ya kan? Kalau itu kolektif kebijakan. Sisi bagaimana pimpinan itu memaksa untuk rapat. Salah tapi ada maknanya. Tapi saya mengatakan secara sistematis, secara hierarki salah. Persoalan ada manfaat itu kan dampak. Oleh karena itu saya pesan agar pimpinan yuk kita duduk. Kalau tidak bisa komunikasi saya siap sama jenengan. Saya tidak ambil untung kok Pak Fikri. Ya cuman yuk karpe seperti apa. Inilah yang penting kita laksanakan supaya tata kelola pemerintahan di Kudus ini berjalan dengan baik. Dia harus tahu undang-undang mesti bidang pemerintahan apa namanya. Mereka semua harus tahu makna dan fungsi daripada pola pengawasan, penganggaran dan legislasi. Itu Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi pada prinsipnya bahwa kita menempatkan eksekutif legislatif kan ibarat ikan yang ada di akuarium. Sementara kita masyarakat ini bisa secara leluasa untuk melihat ikan-ikan yang di akuarium tadi kan begitu. Oleh karenanya besar harapan kita masyarakat Kudus dan sekitarnya bahwa melalui kebijakan politik anggaran yang diajukan oleh Bupati melalui penyusunan oleh TAPD, kemudian diajukan kepada DPRD, dibahas di Banggar, kemudian diparipurnakan, harapannya agar APBD ini mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kudus khususnya kan begitu, sesuai dengan janji politik Bupati Kudus yang sudah diterjemahkan melalui visi misi dan RPJMD ya. Jadi semua kegiatan yang diakomodasi oleh APBD tentu tidak boleh melenceng dari RPJMD yang sudah disusun kan begitu. Oleh karenanya mudah-mudahan semua yang menjadi kekurangan saat pembahasan kemarin ini menjadi bahan renungan dan bahan evaluasi kita bersama, terlebih pada anggota DPRD agar lebih memerankan 3 tugas pokok dan fungsinya, yaitu penganggaran, kemudian legislasi dan pengawasan. Kemudian yang eksekutif juga harus memerankan fungsi tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Mudah-mudahan
Kudus sebagai kota yang religius, modern dan sejahtera ini akan segera terwujud dengan munculnya beberapa kegiatan-kegiatan di anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terlebih adalah untuk APBD murni 2022. Mudah-mudahan tidak ada lagi kegiatan yang hanya didasarkan pada keinginan, akan tetapi betul-betul memiliki kualitas bahwa kegiatan itu betul-betul dibutuhkan. Karena banyak evaluasi yang sudah kita sampaikan, termasuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga lebih mementingkan menganggarkan revitalisasi lapangan sepak bola daripada SD-SD yang kondisinya sudah parah rusaknya, bahkan banyak yang ambruk kan begitu. Oleh karenanya tetap bersama centininews.co.id, kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Dan sebenarnya kita sudah menanti kesediaan Ketua DPRD, Bupati Kudus, bahkan Ketua TAPD untuk hadir di kantor Centini untuk memahamkan masyarakat dengan dialog seperti ini. Terima kasih, tetap semangat Sedulur Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.